Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan lagi pembahasan kita. Pembahasan untuk membahas suatu buku yang dikarang oleh Prof. Dr. Sugiono yang berjudul Statistika untuk Penelitian. Pada pertemuan kali ini, kita masih di dalam pembagian paradigma penelitian, yaitu paradigma jalur. Dan ini adalah pembagian terakhir yang diberikan oleh Prof. Sugiono. Walaupun nantinya ada banyak paradigma lainnya, namun di sini Prof. Sugiono hanya memberikan 7 sampel untuk paradigma penelitian. Lalu bagaimana paradigma jalur itu sendiri? Nah, di sini Prof. Sugiono memberikan contoh, langsung memberikan suatu contoh dari suatu penelitian yang mana di sini ada X1, X2, X3, dan Y. X1 itu apa? X1 adalah status sosial ekonomi, X2 adalah IQ, X3 adalah motivasi berprestasi, dan Y adalah prestasi bisnis. Nah, ini merupakan penelitian tentang bagaimana hubungan antara sosial ekonomi seseorang, status sosial ekonomi seseorang, lalu IQ-nya, lalu motivasi berprestasinya terhadap prestasi bisnis yang nanti ia geluti. Jadi ada suatu sampel berupa orang-orang yang mempunyai prestasi bisnis, lalu dilihat ke belakang bagaimana status ekonominya dulu, lalu IQ-nya juga bagaimana, lalu motivasi berprestasinya bagaimana. Nah, ini adalah penelitiannya yang diberikan contoh oleh Prof. Sugiono. Nah, di sini ada kita lihat bahwa X1 sini, X1 adalah status sosial. Itu bisa langsung berpengaruh terhadap Y, yaitu prestasi bisnis. Begitu juga X2, IQ, juga akan berpengaruh langsung terhadap prestasi bisnis. Namun ada juga yang status sosial ini akan mempengaruhi terlebih dahulu motivasi berprestasi. Motivasi seorang dalam mengejar prestasinya di sini. Lalu dari motivasi berprestasi itulah akan dilihat apakah ada mempengaruhi prestasi bisnisnya. Nah, kalau kita lihat di sini, mana yang variabel independen dan mana variabel dependen. Variabel independen itu atau variabel bebas itu yang pada X1, X2, dan X3. Itu adalah variabel independen. Atau variabel bebas. Sedangkan variabel Y merupakan variabel dependen atau variabel terikatnya. Lalu kalau hipotesisnya, rumusan masalahnya bagaimana? Kalau rumusan masalah deskriptif, itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 4. Sedangkan rumusan masalah asosiatif itu ada 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 di sini. Nah, untuk rumusan masalah deskriptif, ini deskriptif, itu di sini adalah yang pertama, misalnya 1 adalah bagaimana, biasa ya, bagaimana X1, bagaimana status sosial ekonomi,
seseorang yang ingin diteliti. Yang kedua adalah bagaimana X2 atau bagaimana IQ orang yang berprestasi tadi. Yang ketiga, bagaimana X3 atau bagaimana motivasi berprestasinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana Y-nya. Nah, di sini bagaimana prestasi bisnis seseorang tersebut. Nah, disinilah rumusan masalah deskriptif. Sedangkan rumusan masalah asosiatif di sini ada 8, yaitu yang pertama itu adalah bagaimana X1 itu mempengaruhi Y, atau bagaimana status sosial ekonomi seseorang itu dapat mempengaruhi prestasi bisnisnya. Yang kedua adalah bagaimana X2 mempengaruhi Y, atau bagaimana prestasi bisnis, bagaimana IQ seseorang dapat mempengaruhi prestasi bisnisnya. Yang ketiga adalah bagaimana X3 terhadap Y, atau bagaimana motivasi berprestasi seseorang itu mempengaruhi prestasi bisnisnya. Yang keempat itu adalah bagaimana X1 itu mempengaruhi X2. Apakah ada bagaimana pengaruh status sosial ekonomi seseorang terhadap EQ-nya X2 ya, X2. Lalu yang di sini yang 5 itu adalah bagaimana X1 itu mempengaruhi X3, bagaimana status sosial ekonomi itu, apakah ada mempengaruhi terhadap motivasi belajar. Nah, yang keenam, bagaimana X2 terhadap X3, bagaimana IQ seseorang itu, apakah dapat mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Nah, dan yang ketujuh itu adalah bagaimana X1 itu dapat mempengaruhi X3 sehingga menghasilkan prestasinya Y. Nah, inilah yang maksudnya dari paradigma jalur. Jadi ada jalur dulu antara dari X1 ke X2, dari X2 ke Y. Bagaimana status sosial ekonomi seseorang itu dapat mempengaruhi motivasi berprestasi sehingga dia dapat memiliki prestasi bisnis. Yang ke-8 itu adalah bagaimana X2 itu dapat mempengaruhi X3 yang mana nantinya dapat mempengaruhi Y. Bagaimana X2 ini IQ seseorang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi yang nantinya hasil dari motivasi berprestasi ini dapat mempengaruhi prestasi bisnisnya. Nah, disinilah maksud dari paradigma jalur. Jadi ada jalur untuk mendapatkan ke Y, dia melalui dulu dari X2 ke X3, baru ke Y. Nah, lalu di sini analisisnya bagaimana? Di sini Prof. Sugiono menyebutkan bahwa dari gambar yang tadi, seseorang yang berasal dari status sosial ekonomi tertentu, di sini dijelaskan, X1 tidak bisa langsung mencapai prestasi bisnis yang tinggi. Nah, karena korelasinya berapa dari hasil penelitian itu korelasinya adalah 0,33. Jadi di sini status sosial seorang itu tidak bisa langsung mendapatkan prestasi bisnis yang tinggi karena korelasinya hanya hasil penelitiannya adalah 0,33. Tetapi harus melalui peningkatan motivasi berprestasi sehingga X2-nya baru 0,41. Dan baru dapat mencapai prestasinya Y ini adalah R-nya 0,5. Nah, jadi Prof. Sugiono dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa orang Y yang memiliki status sosial ekonomi itu tidak bisa dia langsung berprestasi bisnis yang tinggi. Nah, untuk dapat yang tinggi itu bisa melalui dari motivasi berprestasi. Dari motivasi berprestasi inilah dia dapat mendapatkan prestasi bisnis. Begitu juga kita. Ketika kita
apapun status sosial kita, ketika kita ingin berprestasi dalam bekerja, maka yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan adalah motivasi dalam berprestasi. Nah, ketika kita tidak mempunyai motivasi dalam berprestasi, maka prestasi kita dalam bekerja itu juga akan ya sedikit, sangat sedikit, 0,3%. Beda dengan orang yang memiliki motivasi berprestasinya, dia akan lebih tinggi. Nah, di sini juga Prof. Sugiono menyebutkan lagi, tetapi bila seseorang mempunyai IQ yang tinggi, maka mereka langsung dapat mencapai prestasi Y dengan R segini. Contoh tersebut dikembangkan dari buku Ferlinger ini. Jadi Prof. Sugiono memberikan contoh ini dari buku Ferlinger, yang mana jadi dari hasil penelitian itu menyebutkan bahwa X2 itu dengan IQ yang tinggi itu dapat mencapai prestasi karir yang bagus itu secara langsung tanpa melalui X3, motivasi berprestasi. Nah, lalu di sini juga dari gambar tadi, Prof. Sugiono juga menyebutkan bahwa teknik analisis statistik yang digunakan, jadi teknik analisis yang digunakan pada gambar tadi, contoh tadi itu adalah path analisis atau analisis jalur. Nah, nanti kita akan mempelajari analisis jalur itu bagaimana untuk video berikutnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan korelasi. Korelasi itu apa? Nanti kita akan jelaskan, regresi dan jalur, sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel dependen terakhir. Nah, variabel dependen apa? Variabel terikatnya. Terikat, yaitu tadi yang Y-nya tadi. Yang Y. Harus lewat jalur langsung atau melalui variabel intervening. Variabel intervening tadi adalah yang tadi X3. Dalam paradigma ini terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah hubungan jalur. Oh, kalau ini 6 ya, Prof. Sugiono tadi berarti yang bagian ini Prof. Sugiono tidak menyantumkan. Pada bagian bagaimana yang ini nomor 5 dan 6 itu tidak menyantumkan karena yang nomor 5 dan 6 langsung dimasukkan ke nomor 7 dan 8. Nah, jadi nomor 5 dan 6 itu bisa langsung masuk ke 7 dan 8. Nah, paradigma penelitian yang tadi dinamakan paradigma jalur, karena terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara. Nah, di sini kan ada jalur antara, yaitu X3-nya tadi. Dengan adanya variabel antara ini akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah untuk mencapai sasaran akhir harus melewati variabel antara itu atau bisa langsung ke sasaran akhir. Nah, jadi di sini jalur ini kan ada jalur antara ya. Apakah untuk finishnya ke variabel terikat ini, apakah harus terlebih dahulu ke jalur antara ini atau variabel intervening? Maaf ya tadi ini adalah variabel intervening ya, bukan jadi variabel bebas. Jadi variabel intervening, kalau variabel intervening itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel independen dan dependen juga. Jadi dia itu ada di tengah-tengah variabel independen dan dependen. Nah, variabel jalur ini maksudnya adalah variabel yang mana untuk mengetahui apakah variabel bebas ini bisa langsung ke variabel dependen atau terikat atau harus lewat dulu variabel intervening. Nah, bila harus, maksudnya nilainya lebih tinggi, maka itu lebih baik. Nah, tapi ada beberapa pengecualian di sini. Pengecualiannya bila tadi kalau hasil penelitiannya bila IQ-nya tinggi itu bisa dapat langsung ke prestasinya. Sedangkan bila IQ-nya ya sedang-sedangan lah, terus juga status ekonominya juga kurang bagus, maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan ini tadi motivasi berprestasi sehingga nilainya lebih besar. Nah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penelitian dari
7 paradigma ini, bagaimana contoh penelitiannya, nanti kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Bila ada pertanyaan, silakan di komen di bawah video ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.